Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Di ujung fajar, sebuah mobil masuk ke kediaman pribadi Hartanto. Pak security di rumah itu pun membuka gerbang, kemudian membantu mengeluarkan barang di dalam bagasi, membawa masuk koper dan tas milik bosnya. Tap, 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 langkahnya cepat seperti tidak sabar, namun kemudian melambat ketika sadar ini masih sangat pagi, bahkan langit pun masih sangat gelap, pasti semua sedang tidur. Klek, dengan hati-hati tangannya membuka pintu, ia menghela nafas lega saat melihat wanita muda yang ia cintai sedang tidur pulas. Ada tiang infus di sudut ruangan, pasti Mika tadi habis diinfus. Perlahan ia mendekat dan sedikit membungkuk saat di tepi ranjang. Ditatap wajah Mikaela, kemudian menatap perut Mika yang tertutup selimut. Cup, satu kecupan mendarat di kening Mika, tapi ia masih tertidur pulas. Tidur apa pingsan? Tanpa sengaja matanya menatap ke sebelah, banyak sisa tisu. Ia pun menghela nafas panjang, kemudian bergumam, "Maafin aku ya sayang." Ferdinand kemudian ke kamar mandi membasuh wajahnya, lalu ganti pakaian. Setelah itu ia hati-hati naik ke atas ranjang. Mika seperti patung, ia tidak bangun meskipun ada suara-suara di sebelahnya. Hingga lengan Ferdinand menyusup ke pinggang Mika, kemudian mendekap Mika dari belakang. Barulah Mika merespon. Tubuh Mika bergerak. Bumil itu mengerjap kemudian menoleh ke belakang. Baru bangun, baru tahu suaminya pulang. Bukannya disambut penuh sukacita, Ferdinand langsung dapat banyak pukulan. Mika memukuli dada bidang suaminya sambil memarahi Ferdinand. "Aku hamil, bagaimana ini?" Mika terus saja memukulnya hingga Ferdinand memegang pergelangan tangan Mika lembut. "Aku tidak akan minta maaf. Aku hanya akan mengucap rasa terima kasih. Terima kasih karena sudah melengkapi hidupku. Aku mencintaimu selamanya." Tangan Mika yang tadi masih ingin memukul perlahan melepas. Kalau Ferdinand sudah mengeluarkan jurus gombal, sudah pasti bumil tersebut auto luluh. Apalagi setelah mengatakan kata-kata manis itu, Ferdinand langsung meraih wajahnya. Kecupan singkat yang berubah menjadi momen pelepasan rindu setelah beberapa hari tidak ketemu. Pasangan bucin baru LDR beberapa hari tapi sudah tidak mampu menahan rindu. Dengan lembut Ferdinand menyesap dalam dan lama bermain-main di dalam sana. Tidak lupa tangannya bergerilya. Aneh, Mika dari kemarin mual, tapi tautan ini malah membuatnya fresh. Matanya yang sayu tiba-tiba langsung membulat sempurna. Mika seperti dapat transferan energi dari suaminya. Setelah tautan yang meninggalkan rasa kebas tersebut, Ferdinand kemudian menangkup wajah manis Mika yang imut, menyentuhkan hidung mereka. Kemudian kembali membisikkan kata cinta yang membuat pipi Mika merona. "Thanks for making every miracle possible for me. I'm so lucky to have you," bisik Ferdinand lembut, kemudian menempelkan bibirnya lagi. Pukul 7 pagi, Bibi menyiapkan sarapan untuk Mikaela dan Ferdinand. Wanita paruh baya itu ikut senang karena Mika sudah keluar kamar, apalagi wajahnya terlihat jauh lebih segar karena dari kemarin pucat. Mungkin karena sakit, dan begitu Ferdinand datang, Mika langsung sehat bugar. "Masak apa, Bi?" tanya Mika yang duduk di meja makan. Ia keluar kamar lebih dulu karena suaminya masih mandi. "Spaghetti, Non." "Harum banget, makasih ya, Bi." Mika langsung makan dulu, tidak menunggu suaminya. Sesaat kemudian, Bibi datang dengan jus pisang campur milk. Dia heran piring Mika sudah mau bersih saja. "Loh, habis, Non." "Laper, Bi." Bibi langsung tersenyum tipis. Ia pun menawarkan makanan lagi, namun Mika menolaknya. "Mau Bibi bikinkan sesuatu, Non?" "Udah, Bi, nggak usah."
Baik, nanti kalau mau makan apa-apa kasih tahu Bibi ya. Mm-mm. Tap tap tap, dari belakang mereka muncul Ferdinand yang kali ini berpakaian sedikit berbeda. Kemeja yang selalu ia pakai setiap hari kini berganti menjadi baju casual. Hanya kaos pendek dengan celana kain selutut. Pria yang wajahnya sumringah itu juga duduk di sebelah Mika, kemudian senang melihat Mika mau makan. "Maaf ya, Mika makan duluan," kata Mika sambil menyeruput jus pisangnya. Tangan Ferdinand kemudian mengusap kepala Mika seperti anak kecil. Kemudian ia menyendok nasi goreng di piring. "Coba, Ha!" Mika menggeleng. Udah kenyang. Makan yang banyak." Udah banyak tadi. Tanya aja sama Bibi." Pria itu lalu tersenyum, kemudian mulai memakan sarapannya. Sambil makan, ia sesekali memperhatikan istrinya. Begitu juga dengan Mika, ia menikmati jus sambil menatap Ferdinand. "Ganteng juga suamiku," batin Mika saat memperhatikan pria yang duduk di sebelahnya. "Lihat apa sayang?" goda Ferdinand saat melirik Mika yang terus saja menatapnya saat makan. Cuma lihat suamiku makan aja ganteng banget." Mendengar gombalan Mikaela, Ferdinand malah terkekeh. Sejak kapan istrinya jadi ratu gombal? "Emang baru nyadar, suamimu kan memang ganteng." Ferdinand dipuji langsung melambung tinggi, rasa pedenya otomatis bertambah. "His, oh iya, kok pakai baju santai? Nggak ngantor?" Ferdinand menggeleng. "Nggak lah, mau menemani istri tercinta seharian ini," ganti Mika yang tidak bisa menahan senyum. Keduanya duduk di meja makan dengan suasana hangat, suasana syahdu. Inilah yang selama ini Mika impikan, kebersamaan dengan orang yang ia kasihi. Tidak peduli sesibuk apapun, quality time bersama keluarga harus ada. Selesai makan, mereka langsung kembali ke kamar. Entah mau apa, yang jelas Ferdinand belum berani main-main, masih takut selama belum bicara langsung dengan dokternya. Kini Mika berbaring dengan kepalanya di pangkuan Ferdinand. Mereka mulai membahas kehamilan Mika. "Nanti agak siang kita ke rumah sakit ya." "Iya, mau kuliah apa cuti dulu?" pancing Ferdinand. "Lanjut aja, Mika nggak apa-apa kok." "Kemarin kok sakit?" tanya Ferdinand sembari mengusap pipi Mikaela yang ada di pangkuannya. Mungkin Mika masih kaget." "Sekarang masih kaget nggak?" Ferdinand terlihat hati-hati sekali membahas kehamilan istrinya kali ini. Ia hanya ingin Mika merasa nyaman. "Masih, tapi sedikit." "Jangan sakit lagi ya," ucap Ferdinand. "Tergantung, kalau ditinggal-tinggal ke luar negeri lagi, aku nggak mau." Mika merajuk dan Ferdinand hanya tersenyum. "Iyalah, biarkan Billy yang urus. Kamu tenang saja, aku nggak akan tega jauh-jauh. Apalagi sudah ada malaikat kecil di sini," seru Ferdinand dengan tangannya yang sudah di atas perut Mika. Mika yang tadinya takut, gelisah, cemas, entah mengapa dekat-dekat dengan Ferdinand, apalagi melihat suaminya semakin cinta saat tahu dia hamil, Mika mulai menerima kehamilannya itu. Meskipun masih menyisakan sedikit dilema di hatinya. "Sepertinya dia sangat bahagia dengan anak yang aku kandung. Apa aku bisa? Apa aku siap? Apa aku mampu?" Namun saat dia janji akan selalu di sisiku selamanya, rasanya mengandung anaknya itu bukan menjadi soal, meskipun aku takut. Jujur, aku masih cemas. Apa aku bisa? Sayang, maafkan aku yang mungkin akan kekanak-kanakan. Aku butuh waktu hingga dia mendewasakanku. Mika mengusap perutnya sendiri.
Hal itu sering ia lakukan hampir setiap pagi. Ia akan berdiri di depan cermin, bercermin, kemudian melihat perutnya, menimbang badannya yang mulai bertambah, dan sesekali Ferdinand memeluknya dari belakang. Cinta mereka masih hangat, masih panas, masih seperti layaknya pengantin baru pada umumnya. Hanya saja Ferdinand sudah absen 1 bulan ini karena kandungan Mika yang masih rentan, padahal dokter bilang tidak apa-apa tapi harus hati-hati. Dasar Ferdinand yang parno. Ia malah tidak berani, lebih milih solo karir di kamar mandi atau meminta Mika membantunya untuk arisan. Mika sampai heran, kata dokter tidak apa-apa, tapi suaminya malah enggan. Seperti malam ini saat kehamilan Mika sudah masuk bulan kedua. Tok tok tok. Sayang, ngapain sih lama banget? Protes Mika tengah malam di depan pintu kamar mandi. Masuk sayang, gak aku kunci. Klek, Mika benar-benar masuk dan dibuat kaget. Bumil itu menghela nafas panjang, kemudian menghampiri Ferdinand. Kata dokter, nggak apa-apa, kok sayang malah ketakutan gini? Nggak apa-apa, masih bisa ditahan kok. Hes, gemas karena Ferdinand yang over cemasnya. Selalu protektif, Mika pun langsung saja menempelkan bibirnya, berusaha menggoda Ferdinand. Sayang! Ferdinand ingin menepis, tapi Mika mulai pandai bermain lidah, membuatnya tidak tahan lagi. Akhirnya ia angkat tubuh Mika, ia bopong keluar menuju ranjang, siap untuk dieksekusi. Mika yang sedang hamil sebenarnya membuatnya tidak kuat menahan diri untuk menyentuhnya. Tapi demi janin yang rentan itu, Ferdinand rela puasa. Sudah dikuat-kuatin, tapi Mika malah getol memancing. Alhasil, benteng pertahanan suami Mika pun runtuh malam ini.